Dari desa, Rocco sekeluarga datang ke Milan. Mereka nyusul kakaknya yang paling gede, Vincenzo, yang udah duluan hidup di sana. Dengan uang yang seadanya, mereka harus muter otak buat bisa tinggal di kota itu. Mereka manfaatin loophole di sistem dan sifat mereka yang gigih. Kerjaan apapun dijabanin sama Rocco dan kakak adiknya. Dari berlima itu, cuma Simone yang dari awal kelihatan kesusahan buat nyesuain hidup di kota. Sampai suatu hari mereka papasan sama Nadia yang ngasih ide agar Simone jadi petinju. Vincenzo dulu sempat jadi petinju juga. Jadi ini bukan hal yang baru buat keluarga Parondi. Permulaan karir tinju Simone berjalan mulus. Dia pun jatuh cinta berat sama Nadia meskipun akhirnya putus. Rocco dapat panggilan militer dan harus ninggalin keluarganya selama 2 tahun. Begitu dia kembali ke Milan, dia gak sengaja ketemu Nadia lagi dan mereka jadi pacaran. Karir tinju Simone sementara itu udah makin terpuruk sejak ditinggal Nadia. Hidup Simone makin hancur lagi begitu dia tahu Rocco dan Nadia pacaran. Di dunia tinjunya pun pelatih dan promotornya mulai melirik ke Rocco karena ternyata dia lebih berbakat dari Simone. Rocco sebenarnya gak suka tinju, tapi masalahnya utang Simone udah banyak dan harus ada yang bayar. Nadia sendiri juga nasibnya di persimpangan jalan. Karena meskipun dia dan Rocco saling suka, tapi menurut Rocco cuma Nadia yang bisa nyelamatin kakaknya itu yang hidupnya kayak udah di ujung jurang. Rocco and His Brothers itu film yang epic. Meskipun filmnya panjang, tapi ceritanya padat dan penuh kejadian. Gak ada adegan yang gak penting dan gak ada juga gambar yang gak bagus. Semuanya masterful. Di bayanganku sih ini film yang ngebentuk mindset sutradara besar setipe Coppola atau Scorsese sebelum mereka ngebikin film kayak The Godfather atau Mean Streets dan yang lainnya. Penekanan di dinamika keluarga dan pertemanannya itu nyambung banget ke film-film mereka. Karena meskipun di film ini ada soal tinju, soal urbanisasi dan industrialisasi, tapi intinya tetap soal hubungan antara karakter-karakternya itu. Yang paling menohok ya pengorbanannya Rocco sama Nadia buat Simone. Rocco tanpa pamrih banget kalau buat keluarganya. Sementara Nadia itu karakter yang kompleks. Dia ada di antara Rocco dan Simone, yang sama aja kayak berada di antara malaikat dan iblis. Apalagi kalau berhubungan ke konsekuensi pilihannya Nadia ke hidupnya dia sendiri, yang terseok-seok buat keluar dari dunia yang hitam, tapi juga ngerasa gak berhak untuk dapat orang yang sebaik Rocco. Dan menurutku film ini bukan soal orang dari desa yang terus terkontaminasi sama kehidupan perkotaan. Karena gak semua orang di Milan jahat, banyak yang saling nolong dan baik juga. Kesimpulannya sih, kayaknya orang Italia emang paling bisa ya ngegabungin unsur realisme dan melodrama yang outputnya jadi poetik. Highly recommended. Oke, sesama movie lovers, thank you so much for watching. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di Sinemaru episode berikutnya. Bye-bye.